Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala aidan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, warga perserikatan serta simpatisan keseluruhan, kita lanjutkan ngaji gerakan subuh mengaji yang dimotori oleh pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat. Dan alhamdulillah ini saya gabung untuk ketiga kalinya ya. Ya, jadi ini untuk ketiga kalinya, dan dua Sabtu lalu saya juga hadir di mana? Di Bandung ya, di Universitas Muhammadiyah Bandung, dalam rangka sosialisasi dan seminar nasional kalender Hijriah Global Tunggal yang telah diputuskan oleh persyarikatan kita ya. Gambar sudah keluar ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Jadi At-Takwin Al-Hijri ya. Nah, jadi ini adalah ijtihad baru dari persyarikatan yang telah diputuskan di Muktamar Makassar dan kemudian ditegaskan kembali di Muktamar Surakarta 2 tahun lalu, dan telah ditetapkan juga di seminar di apa namanya itu di Pekalongan bulan Februari lalu. Nah, pada kesempatan kita pagi ini kita akan ngaji lebih lanjut. Jadi saya akan memberi wawasan yang berbeda dari yang telah disampaikan oleh Prof. Tono. Kalau Prof. Tono Sabtu lalu banyak menyinggung persoalan eksistensi hilal khususnya ya. Nah, saya akan nanti lihat bagaimana praksis dari KHGT ini, kalender Hijriah Global Tunggal ini ya. Nah, jadi seperti yang telah saya singgung tadi, bahwa KHGT ini telah ditetapkan di Musyawarah Nasional ke-32 ya, Majelis Tarjih di Pekalongan itu Februari lalu, dan alhamdulillah saya hadir di Munas ini, dan waktu itu saya juga mendapat kesempatan untuk membahas masalah ini dari perspektif yang lain, yaitu kaitannya dengan wacana Islamisasi ilmu pengetahuan gitu ya.
Nah, jadi ini sebenarnya sekali lagi merupakan proses panjang. Kalau di internal persyarikatan itu dimulai di Muktamar 2015 di Makassar, dan kemudian dirumuskan secara intensif oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat. Nah, kemudian diteguhkan kembali di Muktamar 2022 ya. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi kitanya, apa yang telah kita lakukan ya. Nah, itu betul. Jadi di keputusan musyawarah nasional ke-32 ini ya, itu insya Allah nanti 1446 tahun depan kita akan meninggalkan hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini kita gunakan, dan kemudian beralih ke kalender global, kalender hijriah global tunggal. Ini jadi KHGT itu. Nah, KHGT sendiri sebenarnya merupakan jadi 2015 tadi diputuskan di Muktamar, kemudian 2016 itu ada konferensi internasional ya. Jadi International Hijri Calendar Unity Congress itu di Istanbul di Turki 28 hingga 30 Mei ya 2016, yang diikuti oleh utusan dari 60 negara dengan peserta sebanyak 127 peserta ya. Nah, tapi memang di dalam kongres itu katakanlah deadlock, sehingga kemudian dilakukanlah voting ya. Jadi ini masalah fikih yang kemudian diputus melalui voting ya, karena berkembang semacam dua hasil, yaitu sistem kalender hijriah global tunggal ya, nanti saya jelaskan apa itu, dan kemudian kalender global bizonal ya. Jadi permukaan bumi yang bulat ini ya, itu dibagi menjadi dua zona barat dan zona timur. Nah, itu. Nah, karena ada dua ini, maka kemudian diputuskan melalui voting. Nah, hasil dari voting itu ya, dari 127 peserta itu 80-nya itu memilih yang opsi pertama. Jadi kalender hijriah global tunggal. Jadi permukaan bumi ini dipandang satu matlak begitu. Ya. Itu ada 80. Sedangkan 27 peserta itu memilih yang kalender global bizona. Jadi muka bumi dibagi menjadi dua, bagian barat dan timur, begitu ya. Nah, kemudian ada 14 suara yang abstain, begitu, dan ada 6 suara yang tidak sah, begitu ya. Nah, inilah hasil Turki. Tapi sesungguhnya Kongres Turki itu sendiri bukanlah ide yang juga ada seketika. Tapi sebenarnya ini adalah merupakan proses yang panjang. Saya review sebentar. Ya, penggagas pertamanya adalah Muhammad Shakir, begitu, ahli hadis dari Mesir, itu yang wafat tahun 1958. Nah, tahun 1939 itu beliau mengusulkan tentang kalender global ini. Ya. Jadi ini 1979 itu. Jadi
Syekh Ahmad Muhammad Syakir dari Mesir, ya, ahli hadis dari Mesir. Jadi yang mengusulkan ini adalah seorang ahli hadis dari Mesir. Itu eh, 1939, ya. Jadi sudah berapa ini? 90 85 tahun lalu, ya. Ya, betul, 75 atau 85 tahun lalu gitu ya. Nah, kemudian 1978 itu diselenggarakan konferensi, ya, kita sebut sebagai konferensi Istanbul pertama. Nah, di sini muncul, ya, ide penyatuan tadi, lalu menetapkan parameter ketinggian hilal, begitu ya, 5 derajat itu, jadi tingginya 5 derajat, kemudian elongasi 8 derajat. Nah, apa itu elongasi? Nanti saya jelaskan juga. Dan mengapa kok katakanlah 8 begitu ya? Nah, itu. Nah, kemudian eh, ada tokoh, ya, dari Malaysia, Muhammad Ilyas, itu yang merumuskan yang kita sebut sebagai hisab global, ya. Hisab global. Meskipun Muhammad Ilyas sendiri itu belum bisa merumuskan tentang kalender globalnya, ya, tapi rumusan hisab globalnya sudah beliau rumuskan itu. Nah, kemudian 30 tahun berikutnya itu ada konferensi puncak, ya, negara-negara yang tergabung di dalam OKI itu pada 13-14 Maret 2008 dan menghasilkan apa yang kita kenal sebagai deklarasi Dakar, ya. Nah, yang menyebutkan bahwa dalam rangka pembaruan Islam itu sendiri, ya, konferensi itu menyerukan kepada negara-negara OKI, ya, para pakarnya agar melakukan mobilisasi tenaga dalam upaya melakukan penyatuan kalender Islam, ya, guna mendukung penguatan citra Islam di mata dunia, ya, yaitu Islam yang bersatu, bukan Islam yang bercerai-berai, bukan Islam yang eh, apa Idul Fitrinya bermacam-macam, berbeda hari, begitu ya, padahal itu merepresentasikan satu sistem waktu, ya. Tapi secara yang muncul ke permukaan itu adalah perbedaan demi perbedaan. Ini tahun 2008, ya. Nah, kemudian pada tahun 2008 juga itu di konferensi yang kedua gitu di Istanbul, ya, itu muncul kriteria yang kedua, ya, yaitu bahwa ijtima. Apa itu ijtima? Nanti saya jelaskan juga itu terjadi sebelum jam 12 GMT, gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian puncaknya yaitu konferensi Istanbul yang ketiga, ya, di Turki itu, yang ini tadi yang kita singgung di depan, dan menghasilkan kriteria itu, yang kriteria sudah dirumuskan sebelumnya itu kemudian disatukan di konferensi ini. Nah, di sini rumusan pertama adalah bahwa kawasan dunia, kawasan bumi yang bulat ini, permukaan itu dipandang sebagai satu matlak, ya, sebagai satu matlak ini. Nah, kemudian, nah, ini yang kemudian nanti kita sebut sebagai kriteria itu, bahwa bulan baru Hijriah itu terjadi jika, ya, konjungsi itu terjadi sebelum jam 00 GMT, gitu. Dan pada maghrib katakanlah 29, ya, bulan Hijrah, pada bulan sebelum pergantian itu, nah, elongasinya tinggi bulan itu adalah 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Sekali lagi nanti saya jelaskan, ya. Seandainya
ijtima atau konjungsi itu mendekati jam 00, maka kemudian ada kriteria tambahan, ya, kriteria tambahan. Yang penting adalah konjungsi itu terjadi ketika di Selandia Baru, negara yang kita kategorikan sebagai negara di ujung paling timur muka bumi, itu belum fajar, ya, belum fajar. Nah itu, jadi itu. Nah kemudian yang tinggi hilal tadi itu, ya, itu dimanapun di muka bumi. Nah karena nanti dengan alasan bahwa makin ke barat suatu wilayah hilalnya itu makin tinggi, maka berarti wilayah paling barat itu adalah Amerika, ya. Ini. Nah, sekarang kita definisikan dulu, ya, apa. Nah, ini muka bumi, ya. Muka bumi, permukaan bumi saya gambarkan begini. Nah, yang kanan, ya, yang kanan itu yang biasa disebut wilayah paling timur. Jadi paling kanan itu paling timur, ya. Jadi Australia ke timur, ya, yang kanan itu, dan di situ ada negara Selandia Baru. Nah, kemudian ke barat, ya, ke barat, nah, terus ke barat. Nah, di tengahnya ini ada meridian utama yang melalui Greenwich di Inggris. Ini yang menyatakan bujur nol, ya, bujur nol. Ini yang dalam konvensi garis tanggal di Washington pada tahun 1884, ya, itu enggak, dari Greenwich ke timur itu adalah wilayah GMT plus 7, GMT plus, sedangkan dari Greenwich ke barat, yaitu ke kiri ini, ya, atau di gambar ini, ke Amerika itu GMT minus, ya, GMT minus. Nah, jadi dari ujung Selandia Baru ke Amerika ini didefinisikan sebagai satu tanggal nantinya, ya, di dalam sistem kalender Hijriah global tunggal. Nah itu. Jadi artinya begitu. Jadi begitu di Selandia Baru itu tanggal 1 Ramadan, maka di Australia tanggal 1 juga, di Jepang tanggal 1 juga, di Indonesia tanggal 1, di India tanggal 1, di Pakistan tanggal 1, di Iran tanggal 1, di Saudi tanggal 1, di Mesir tanggal 1, di Maroko tanggal 1, di Inggris tanggal 1, di Amerika tanggal 1. Itu maksud atau arti dari kalender Hijriah global tunggal, yaitu satu tanggal 1 di seluruh muka bumi, ya. Itu poinnya. Itu poinnya, ya. Nah, pertanyaannya tentu kemudian bagaimana itu bisa terjadi, begitu kan, ya. Nah, maka saya akan jelaskan dulu zona waktu, ya, zona waktu dan garis tanggal internasional. Nah, di gambar ini, yang merah ini adalah garis tanggal internasional, ya, garis tanggal internasional, gitu. IDL, International Deadline, gitu. Nah, apa artinya, ya? Jadi di garis merah ini, dari kutub utara ke kutub selatan yang melalui laut apa ini? Ya, Laut Pasifik ini, ya. Nah, jadi tidak ada pulau-pulau yang menyolok di sini. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai ujung timur, ya, sebagai ujung timur, gitu. Jadi di sebelah kiri garis merah itu adalah ujung timur. Nah, uniknya di sebelah kanan garis merah itu adalah ujung barat, ya. Jadi ujung timur ketemu dengan ujung barat karena memang buminya bulat, ya. Itu. Nah, ini juga
bisa dipandang sebagai apa arti dari Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Tuhan pemilik dua timur dan Tuhan pemilik dua barat. Ya, pemelihara dua timur dan pemelihara dua barat. Gitu. Nah, artinya apa? Timur itu sebenarnya kalau dilihat oleh orang Australia, oleh orang Indonesia. Tapi kalau dilihat oleh orang Amerika, timur itu sebenarnya barat. Gitu kan. Sedangkan barat yang dilihat oleh orang Amerika tadi, ya di sebelah kanan garis merah itu adalah timur menurut orang-orang Indonesia, orang Australia, orang Jepang. Gitu. Jadi satu titik yang sama itu bisa merepresentasikan dua arah sekaligus, yaitu arah timur dan barat sekaligus, gitu ya. Nah, ini jadi dan ini merupakan wilayah ini adalah awal hari, nah, gitu ya. Jadi kalau sekarang ini di Bandung ya itu kan hari Ahad jam 5.44 sama seperti di Surabaya gitu kan, hari Ahad sudah jam 5 gitu kan. Artinya apa? Artinya ada suatu wilayah yang sudah menjalani hari Selasa itu eh, apa? Kita tadi sudah 5 jam ya. Jadi kita menjalani karena ini jam 5 itu berarti sudah menjalani 5 jam. Tetapi ada yang di ujung sana, di ujung ya di garis merah ini itu sudah menjalani 12 jam ya atau 10 jam nanti kita lihat gitu ya. Nah, disitulah yang awal. Kita kan baru 5 jam. Nah, di sana itu sudah 10 jam karena memang yang lebih dulu di Selandia Baru itu. Nah, itu. Nah, jadi ini ke barat kan ya hari Ahad dan nah, ini melalui Amerika itu juga nanti hari Ahad. Nah, inilah yang tadi dikehendaki sebagai satu tanggal 1 Hijriah di muka bumi, gitu ya, yang dikehendaki oleh KHGT. Nah, itu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa di tempat ini di garis tanggal ini ya itu selalu selisih 24 jam. Nah, ini. Jadi inilah alasan mengapa ya garis tanggal itu tidak ditempatkan di wilayah yang memotong daratan. Gitu. Ada sebagian orang dari kita akan menginginkan bahwa bagaimana kalau garis tanggal ini digeser aja ke Mekah, gitu kan? Nah, kalau digeser ke Mekah itu berisiko, sebab wilayah Mekah itu misalkan sekarang ini ya di Mekah karena sana GMT+3 selisih 4 jam dari kita, maka di Mekah itu masih jam 1.46 ya. Jam 1.46 hari Ahad gitu ya. Nah, timurnya itu jam 1.46 hari Sabtu. Begitu. Nah, itu maksudnya ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, kita bicara dulu zona waktu ya. Karena memang sistem kalender ini mau nggak mau itu kan menerima IDL ya. Salah satu syaratnya itu kan menerima IDL ya. Jadi makanya saya jelaskan dulu IDL-nya itu. Jadi ini zona waktu itu ada 25 zona ya. Ibu Bapak perhatikan yang di tengah ini ada angka 0. Itu GMT ya. Kemudian ke kanan itu ke timur ya itu plus GMT plus. Misalkan Indonesia Barat itu GMT+7, Indonesia Tengah GMT+8, Indonesia Timur itu GMT+9 gitu ya. Nah, itu. Lalu ujung timur itu +12. Sedangkan ke barat ya dari Inggris ke barat ini melalui lautan, kemudian Amerika Selatan itu baru ada itu -3, GMT-3 ya. Itu kemudian Amerika Utara ya di Amerika itu mulai
GMT min 5 ya, sampai GMT min 9 bahkan min 10 gitu ya. Lalu min 11 dan min 12. Jadi ada plus minus 12, ada 24, kemudian ada zona 0. Berarti zona waktunya itu ada 25 ya, tolong dicatat itu. Jadi zona waktu itu bukan 24 tapi 25. Satu zona waktu ya itu ada 15 derajat kecuali di zona plus minus 12 itu rentang areanya itu adalah 7,5 derajat ya di plus minus 12 itu. Nah, itu ya. Nah, jadi ini yang pertama perlu kita tahu ya, kita clearkan. Nah, secara umum Ibu Bapak, di muka bumi ini ya, ini ilustrasi. Kanan itu matahari, kemudian yang kiri itu bumi berotasi. Kita lihat dari atasnya kutub utara begitu ya. Nah, ini yang merah menggambarkan misalkan hari Ahad, yang hijaunya itu Sabtu. Nah, ini misalkan yang merah udah jadi apa nih ya, udah berubah warna, ini Senin. Sementara yang merah itu tetap Ahad. Nah, itu ya, ini Senin hijau. Nah, kemudian ini ya, ini Selasa gitu. Jadi di muka bumi itu selalu ada secara umum itu 2 hari yang berbeda, kecuali pada waktu tertentu misalkan ini teng. Nah, ini baru 1 hari ya, 1 hari. Nah, itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di muka bumi itu sekarang ini ya, misalkan sekarang ini di muka bumi itu sebenarnya ada 25 jam yang berbeda ya pada waktu yang sama seperti sekarang ini gitu ya. Nah, ini jadi ini tadi angka-angka ini ya, angka-angka ini merupakan zona waktu, angka dari zona waktu. Jadi misalkan Jakarta itu 7, artinya Jakarta itu masuk zona waktu GMT plus 7. Tokyo itu GMT plus 9 gitu ya. Mekah itu GMT plus 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi ada GMT plus minus 12. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi misalkan di plus 12 itu sedang jam 1 hari Sabtu misalkan ya. Itu. Maka baratnya yang zona 11 itu adalah jam 24.00 Jumat kan gitu. Sama seperti ya tadi malam ketika Bali itu jam 24 ya, jam 24 apa kemarin itu apa namanya? Sabtu ya. Maka di kita tuh masih jam 11 malam. Kenapa? Karena kita di sebelah baratnya Bali, beda selisih 1 zona waktu, apa 1 jam gitu kan. Itu. Nah, ketika di Papua itu jam 12, kalau kita ingat setiap tahun baru gitu kan, jam 12 ganti tahun, maka kita di Indonesia Barat kan masih jam 10. Di Bali itu jam 11 malam. Nah, gitu loh maksudnya ya. Nah, maka kalau ini kita terapkan di sini ya, plus 11-nya itu jam 00 Jumat, maka GMT plus 10-nya itu jam 11 Jumat, Tokyo jam 10 Jumat ya, kemudian Jakarta itu jam 8 Jumat ya, terus kemudian di Saudi itu jam 4 ya, jam 4 sore Jumat ya. Nah, kemudian di Greenwich itu jam 1 Jumat gitu ya. Nah, kemudian ke barat terus gitu ya. Kita lihat angka-angka ini tolong disimak dengan baik-baik gitu. Nah, kita lihat terus ke sini ya. Nah, ini jam 4 dini hari Jumat. Nah, kemudian ini jam 3, jam 2, maka di sini jam 1 Jumat gitu ya. Yaitu yang GMT min 12. Jadi di daerah IDL tadi itu antara timur dan baratnya itu selisih 24 jam.
Gitu. Ya, selisih 24 jam gitu. Oke. Oke, kalau masih bingung kita review lagi ya. Kita ambil kasus yang lain. Misalkan kita mengacu Jakarta, Indonesia Barat ya. Misalkan Jakarta ini jam ya apa? Jumat jam 24.00 gitu kan. Ya, Jakarta. Maka Bali itu jam 1 Sabtu. Nah, kemudian Papua itu jam 2. Ya, jam 2 hari Sabtu. Ke timur lagi itu jam 3 hari Sabtu. Ke timur lagi ya itu jam 4 Sabtu. Ya, yang ke timur lagi yang plus 12 itu jam 5 Sabtu. Nah, gitu ya. Nah, di barat Jakarta itu masih Jumat. Ya, jam 11 malam. Barat lagi jam 10, barat lagi jam 9, kemudian di Mekah masih jam 8. Ketika di Jakarta, di Bandung, Surabaya itu jam 24.00 ya. Nah, kemudian terus ke barat lagi, lalu di Greenwich itu jam 5 sore hari Jumat. Nah, ke barat lagi ya jam 4, ke barat lagi itu jam 3, ke barat lagi jam 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ke barat lagi terus ke barat ya. Lalu kemudian di GMT minus 12 itu jam 5 Jumat. Ya, di GMT plus 12 itu jam 5 Sabtu, di GMT min 12 itu jam 5 Jumat gitu ya. Nah, itu ya. Jadi secara umum itu ada 2 hari gitu, ada 2 hari gitu ya. Nah, kalau di plus minus 12 itu jam 00 ya, jam 00 hari Sabtu, maka di sebelahnya adalah jam 00 Jumat gitu ya, yang kemudian segera bertemu dengan perbatasan sehingga itu terjadi 1 hari. Di seluruhnya itu adalah 1 hari. Tapi poinnya di garis tanggal itu selisih 24 jam. Itulah sebabnya ya ini nggak bisa kita tarik ke Mekah. Sebab kalau kita tarik ke Mekah nanti ya, maka orang di Mekah itu misalkan Jumat gitu ya, di Mekah itu Jumat, di situ orang-orang berkewajiban Jumat. Nah, orang yang malam Jumatan bisa pergi ke wilayah timur karena di wilayah timurnya itu masih hari Kamis. Itu pada jam yang sama. Itu di timur persis Mekah itu misalkan waktunya Jumatan kan jam 12 waktu Mekah. Nah, sebelah timurnya itu juga jam 12 tetapi jam 12 hari Kamis. Dia pergi ke sana. Ya, begitu di timurnya itu misal di mana itu di Abu Dhabi ya, di Qatar dan ya, di Afghanistan gitu. Nah, ketika di sana Jumat nggak mau Jumatan, mereka balik lagi ke Mekah karena di Mekah sudah hari Sabtu. Itu. Jadi kenapa IDL tidak digeser-geser ke daratan, tapi dipilih di lautan yang di sana tidak ada kepulauan sehingga meskipun selisih 12 jam pun itu tidak ada penduduk. Nah, itu ya. Nah, itu dari sisi alam ya. Nah, sekarang kita kembali ke konsep kalender. Ya tentu karena ini persoalan kaitannya dengan persoalan syariat ya. Jadi harus ada landasan syar'inya. Nah, tadi di dalam mukadimah saya sebutkan saya kutip wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsaron nasi la ya'lam. Jadi tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia ya, untuk seluruh manusia. Dan kemudian ini prinsip kesatuan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Nah, umat yang satu ini mestinya ya dalam selebrasi seperti Idul Fitri itu memperlihatkan satu kesatuan karena ini menyangkut sistem waktu gitu ya yang terkait dengan bumi, bulan dan matahari.
buminya satu, bulannya satu, mataharinya satu, tetapi selama ini kita tanggalnya masih berbeda-beda, ya. Nah, itu. Nah, tapi yang menyolok tentu adalah ketika ibadah haji, ya. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, ya. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ahillah, ya, jamak dari hilal. Katakan bahwa hilal-hilal itu adalah tanda waktu bagi manusia dan haji, ya. Jadi haji ini terikat oleh sistem waktu. Dan kemudian di hadis disebutkan al-hajj Arafah, gitu ya. Nah, jadi untuk Arafah. Nah, jadi yang kita harapkan adalah Arafah di Mekah itu adalah Arafah di Indonesia, Arafah di Pakistan, Arafah di Kairo, Arafah di Eropa, Arafah di Amerika. Tidak seperti yang sudah-sudah, gitu ya. Nah, ini yang berbeda-beda. Itu. Nah, jadi ini, ya. Nah, kemudian merujuk hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol as-saumu yauma tasumuna wa ftiru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahuna, ya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa puasa adalah ketika kalian semua berpuasa. Idul Fitri itu adalah hari ketika kalian semua beridul fitri, dan Idul Adha adalah kalian itu beridul adha. Jadi ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ya. Jadi Arafah pun mestinya juga Arafah untuk semua, begitu ya. Nah, kemudian pandangan beberapa fuqaha, ya. Yang pertama Syarah Nawawi atas kitab Al-Muslim. An-Nawawi berkata, wa qala ba'du ashabina ta'ummur ru'yatu fi maudhi'in jami'a ahlil ard, ya. Jadi berkata sebagian ulama kami, ya, mazhab Syafi'i itu ta'ummur ru'yatu fi maudhi'in jami'a ahlil ard, bahwa ru'yat di suatu tempat itu berlaku umum bagi semua penduduk bumi, ya. Kemudian fuqaha yang lain, Ibnu Humam, ya, di dalam Fathul Qadir menyebutkan wa idza sabbata fil misri lazima sa'iran nas, ya. Jadi apabila hilal itu telah ada di Mesir, maka dia berlaku bagi seluruh manusia, ya. Fayalzam ahlul masyrik, jadi fayalzam ahlul masyrik bi ru'yati ahlil maghrib, gitu. Jadi adalah berlaku puasa, ya, bagi masyarakat atau penduduk di wilayah timur oleh ru'yatnya orang-orang di barat. Nah, ya, ini pernyataan yang menarik, ya. Itu. Jadi orang timur ikut pengamatan di barat, begitu ya, kira-kira di konteksnya tuh begitu. Nah, itu Ibnu Humam, ya, yang
wafat tahun 861 Hijriah begitu. Nah, kemudian Syekh Damat Afandi ya di Majmu' Anhur itu wa idza sabata, yaitu hilal fi maudhi'in ya gitu. Jadi apabila hilal itu sudah terbukti di suatu tempat, lazima jami'an nas. Jadi itu kemudian ya berlaku atau wajib bagi seluruh manusia. Wala tibari bihtilafil matoli, dan tidak dipertimbangkan adanya perbedaan matlak begitu ya. Jadi bila hilal itu sudah terbukti, maka itu berlaku bagi seluruh manusia dan tidak lagi dipertimbangkan adanya perbedaan matlak itu. La ra'a ahlul maghribi hilalan Ramadan yajibu biru'yatihim ala ahlil masyriq gitu. Jadi bila melihat orang-orang di barat hilal Ramadan, maka wajib ya bagi orang-orang timur ya itu mengikuti ruqyat orang-orang barat itu. Ya. Nah, mengapa tidak dibalik? Ya, mengapa tidak dibalik? Jadi ahlul masyriqi gitu ya, hilalan Ramadan yajibu biru'yatihim ala ahlil maghribi misalkan. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kok yang harus ikut itu adalah orang timur bukan orang barat begitu. Nah, gitu. Nah, prinsip kalender ya, karena ini kalender itu tentu harus berbasis hisab. Dengan kata lain kita harus menerima hisab. Itu. Sebab kalau enggak ya, maka tidak mungkin kita bisa buat kalender kalau akhir bulannya ditentukan dengan ru'yat ya, artinya kita tidak pernah tahu kapan awal bulannya. Demikian juga dengan akhir bulannya, karena itu sistem kalender menjadi tidak mungkin begitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah transfer imkanur ru'yat. Kalau di dalam ru'yat global itu transfer ru'yat. Jadi orang yang melihat dimanapun di muka bumi itu kemudian itu diterapkan di seluruh bumi. Nah, sekarang ini dalam sistem kalender itu diganti dengan imkanur ru'yat. Artinya apa? Jadi imkanur ru'yat itu, nah itu sebenarnya adalah ketinggian bulan yang dipandang untuk bisa dilihat. Itu. Ya, bisa dilihat. Itu. Jadi kemungkinan bisa dilihat imkanur ru'yat. Nah, jadi dihitung tinggi bulan di suatu tempat dimanapun di muka bumi, kelihatannya heboh ya, dimanapun di muka bumi, tapi nanti prakteknya itu adalah wilayah bumi bagian barat, gitu, yaitu di Amerika. Mengapa? Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian kesatuan matlak tadi yang sudah saya jelaskan di depan, ya, lalu keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia, dan penerimaan garis tanggal internasional tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini prinsipnya ya. Nah, kemudian syaratnya yaitu imkanur ru'yat, gitu. Imkanur ru'yat ya. Nah, kemudian yang kedua, yang ini memang penjelasannya harusnya di depan ya. Jadi begini, prinsipnya bulan itu makin ke barat makin tinggi ya, makin ke barat makin tinggi. Nah, tadi sudah saya sebutkan bagian timurnya itu adalah daerah Selandia Baru ya. Nah, Indonesia ini termasuk wilayah yang berada di timur. Nah, di timur. Jadi ketika di timur ini masih rendah, misalkan masih 1 derajat, di barat itu sudah tinggi dan ada kemungkinan sudah bisa dilihat gitu. Nah, kalau di barat sudah melihat, tentu kan sudah masuk. Sementara orang timur itu belum masuk ya. Dengan pemahaman yang ada sekarang kan belum masuk.
Nah, belum masuk ini, yang di timur belum masuk ini, maka tidak boleh memaksa supaya yang barat juga tidak masuk. Nah, gitu. Ya. Jadi tidak boleh ditahan yang daerah barat ini, gitu. Ya. Tidak boleh ditahan. Itu. Kemudian yang kedua, misalkan di timur, ini kan rendah tadi. Misalkan sangat rendah, bahkan ekstrimnya lagi belum terjadi konjungsi. Kalau belum terjadi konjungsi juga nggak bisa dipaksa oleh wilayah barat. Ini prinsip yang ketiga, apa syarat yang ketiga lihat. Jadi sebelum terjadi konjungsi itu tidak boleh dipaksa masuk bulan baru. Mengapa? Karena siklus bulan yang lama itu belum berakhir. Jadi bulan lamanya harus dituntaskan terlebih dulu. Nah, secara astronomis itu begini, ya apa yang saya jelaskan tadi itu begini. Hilal. Nah, setiap saat permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari itu selalu separuhnya. Itu di wilayah kiri, ya, di gambar yang bagian kanan ini yang lingkaran besar. Yang kiri ini yang terang itu mendapatkan cahaya matahari. Yang gelap itu yang tidak mendapatkan cahaya matahari dan itu malam. Ya, tetapi bagian yang menghadap bumi itu bukan bagian yang terang, tapi bagian yang ini buminya di bawah. Jadi yang menghadap bumi itu adalah B, P, D, C, B. Gitu. Jadi ada B, P, C, B itu terang yang menghadap ke bumi, sedangkan gelap P, D, C, P itu juga gelap menghadap bumi. Sehingga kemudian rasio yang menghadap bumi dibagi semua bagian yang mendapatkan cahaya matahari itu dapatkan ini, ya, R ini. Nah, jadi ini yang menghadap matahari dan ini yang menghadap bumi, gitu ya. Nah itu. Nah, maka ini sekali lagi setiap saat permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari itu selalu separuhnya, yaitu yang putih, sedangkan yang gelap itu yang malam. Nah, kemudian dari matahari ke bumi kita tarik garis ini, ya. Nah, ya, jadi ini kita ambil yang ilustrasi yang buminya tuh diam, gitu ya. Nah, kemudian ketika dia berada di sini tadi, ini yang disebut posisi istima atau konjungsi, yaitu bulan berada di satu garis bujur astronomis, ya. Nah, kalau satu garis lurus yang katakanlah inti bumi, inti matahari itu kemudian membentuk satu garis lurus itu, maka akan terjadi gerhana matahari total, gitu ya. Nah, ini ilustrasi yang lain di sebelah kanan itu bagian bulan yang tampak oleh kita dari bumi. Nah, ini fase konjungsi, ya. Ini hilal membesar, ya, ini kemudian purnama di ujung, ya, ini mengecil, hilal akhir bulan, dan ini konjungsi, ya. Nah, itu. Nah, sekarang dari syarat tadi itu kemudian ditetapkan apa yang disebut sebagai parameter atau kriteria Turki. Jadi kriteria Turki itu yang pertama, ya, ini kriteria Turki. Yang pertama adalah konjungsi terjadi sebelum jam 00 GMT, ya, sebelum jam 00 GMT. Apa itu konjungsi? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu adalah ketika bulan berada di antara bumi dan matahari di satu garis bujur astronomis. Nah, kemudian bulan mengelilingi bumi, ya. Nah, bumi itu juga mengelilingi matahari. Nah, ketika bulan mengelilingi satu lingkaran penuh bumi, posisi bumi sudah pindah. Nah, waktu untuk mengelilingi satu lingkaran penuh itu adalah 27/3 hari, dan itu disebut sebagai periode sideris, ya. Nah, perlu waktu 2/6 hari lagi untuk bulan kembali berada satu garis atau konjungsi, ya. Nah, waktunya itu adalah kira-kira 29,5 hari, ya. Nah, ini
Nah, konjungsi ini yang terjadinya itu sebelum jam 00 GMT. Ya, itu syarat yang apa kriteria yang pertama. Itu supaya apa di bulan itu bulan baru ya. Ini kriteria pertama. Nah, yang menarik adalah bahwa nyumun ya kalau dalam bahasa astronomi istima atau konjungsi itu disebut nyumun. Itu sebenarnya sudah dirilis oleh departemen astronomi di universitas besar di muka bumi. Ini contohnya ya. Itu tahun 2024 ini. Ya, ini menurut NASA. Jadi pada bulan Maret itu konjungsi terjadi jam 9 GMT ya. Jam 9 GMT Maret tanggal 10. Sedangkan pada bulan April itu terjadi pada tanggal 8 sebentar jam 18.21 itu ya. Nah, ini jadi ini setiap bulan ya mulai Januari sampai Desember udah ada nih waktu konjungsinya udah diumumkan oleh NASA ini ya. Jadi kita bisa pakai data ini, tidak lagi perlu menghitung sendiri gitu ya. Dan ini dibuat tanpa kaitan dengan penentuan kalender Islam begitu, tapi bisa kita manfaatkan ya. Ini. Nah, ini data yang lain ya, lebih spesifik lagi ini. Nah, ini ya. Ini kalau mengacu pada waktu Indonesia Barat ya. Nah, pada waktu Indonesia Barat itu konjungsi ya, itu terjadi pada bulan Maret ya, 10 Maret jam 4 sore. Sedangkan yang bulan Aprilnya itu karena 18 GMT, sedangkan Indonesia Barat itu plus 7, GMT plus 7, berarti itu terjadi tanggal 9-nya jam 1. Nah, ini ya. Nah, ini sekali lagi ini sudah ada. Nah, seandainya ya seperti kasus tadi misalkan ini jam yang bulan Juni itu jam 19.37 itu mendekati jam 24 ya jam 24. Nah, bagaimana ini menyikapinya? Maka diterapkan persyaratan tambahan ya. Seandainya mendekati jam 00 GMT gitu ya, maka syarat itu kemudian ditambahkan yang penting konjungsi itu terjadi sebelum di Selandia Baru itu fajar gitu. Jadi sebenarnya ya kriteria pertama itu bisa kita sebutkan dalam istilah yang lebih ringkas itu adalah ijtima qoblal fajri fi Zelandi jadid ya. Jadi ijtima sebelum fajar di Selandia Baru itu kriteria yang pertama gitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan, saya review sedikit astronominya ya. Ini apa yang disebut dengan ketinggian bulan ya, ketinggian bulan. Jadi ketika maghrib ya, ketika maghrib di suatu tempat bulan itu ini permukaan bawahnya itu berada di yang garis hitam ini di atas ini adalah ufuk barat ya, ufuk barat. Nah, ketika permukaan bawah bulan itu masih di bawah ufuk, ini namanya bulan negatif. Ya. Ketika permukaan bawahnya itu bersentuhan dengan ufuk di barat, di horizon kaki langit atau kalau di laut kita ngamatinya di pantai itu berarti air laut begitu. Bersentuhan dengan itu ini berarti 0 derajat ya. Yang di atas itu nah ini yang baru positif. Ya, ini positif. Nah, kriteria kedua Turki ya ini imkanur ru'yat jika kita bisa mendapatkan dimanapun di muka bumi tinggi hilalnya, maksudnya tinggi hilal ketika maghrib di suatu tempat di muka bumi ya itu tingginya adalah 5 derajat. Ini ya ini dihitung dari apa warna hitam yang paling atas itu
Kalau kita di laut itu adalah permukaan laut dan itu bersentuhan dengan kaki langit, yaitu horizon, itu ufuk. Ya, itu. Jadi baik yang di kanan, tengah maupun kiri itu diukur dari bawah itu 5 derajat. Nah, sedangkan yang kanan kalau diukur dari matahari yang bawah tengah itu 8 derajat. Nah, ini yang namanya elongasi. Ya, itu. Nah, demikian juga dengan yang kiri. Yang kiri itu bulan, kemudian diukur dari matahari itu 8 derajat. Ya, ini elongasi. Itu. Jadi kalau tingginya 5 derajat tapi di tengah, menurut kriteria Turki itu tidak memenuhi. Karena apa? Karena elongasinya juga 5 derajat. Itu ya. Itu. Jadi ini kriteria yang kedua dari kalender Turki. Itu ya. Nah, itu maksudnya. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan, makin ke barat itu makin tinggi. Ini lihat. Ini di Papua 2 derajat. Ini bulan apa ini ya? Tahun 1440 itu berarti 2019 ya. 1 Agustus 2019 di Papua 2 derajat. Kemudian di barat ya di Papua di Jayapura itu, kemudian di tengah itu 2,5, kemudian di daerah Sorong itu sekitar 3 derajat gitu ya. Kemudian di Sulawesi itu maaf 2,5, kemudian 2,25, 2,5, kemudian 2,75 ya. 2,75, kemudian di Kalimantan itu 3 ya. Di Kalimantan itu memotong di Jawa Tengah ya. Kemudian Kalimantan Barat hingga Selat Sunda itu 3,25, terus ke barat itu makin tinggi gitu ya. Nah, itu jadi makin ke barat makin tinggi. Nah, kalau kita lihat dalam skala bumi nih ya, ini di kawasan Indonesia 6,5 itu. Nah, ini kita lihat angka-angka ini, maka makin ke barat itu makin tinggi. Itulah sebabnya ya kriteria Turki itu secara efektif tadi praktisnya itu berlaku kalau kita mau mencari itu di belahan yang bumi bagian barat gitu ya. Nah, yang dimaksud bahwa transfer imkanur ru'yat, jadi kalau di Amerika itu sudah ada yang tinggi bulannya 5 derajat dengan elongasi 8 derajat, itu diberlakukan ke timur, begitu loh ya. Berlakukan ke timur, ke Afrika, ke Saudi, ke India, ke Indonesia, ke Selandia Baru, begitu ya. Itu. Tapi kalau misalkan di timur itu sudah tinggi, di barat pasti sudah jauh lebih tinggi lagi. Jadi otomatis sudah itu gitu ya. Makanya penglihatan di barat itu diberlakukan ke timur menurut para fuqaha tadi itu, 2 fuqaha yang saya kutip tadi itu, gitu ya. Tapi kalau di timur belum konjungsi, itu yang nggak bisa kita paksa, begitu ya. Itu nggak boleh dipaksa. Karena apa? Karena siklus bulan belum berakhir. Tuh. Nah, jadi ini ya, jadi karena itu imkanur ru'yat itu secara efektif sekali lagi itu berlakunya di wilayah barat. Nah, sekarang kita tinjau ya untuk kasus Ramadan. Bagaimana KHGT ini diterapkan ya. Jadi dari kasus terdahulu ya 29 Sya'ban itu kan 10 Maret. Jadi penentuannya itu selalu tanggal 29. Itu. Kenapa? Karena jumlah hari itu 29 dalam kalender Hijriah. Makanya tanggal 29 itu ditentukan apakah besok itu bulan baru atau tidak. Gitu loh. Ya. Jadi sekarang kita fokus ke 29 Sya'ban. Itu terjadi pada 10 Maret 2024. Nah, pada saat itu konjungsinya terjadi jam 9 GMT 10 Maret. Nah, kalau jam 9 GMT ya, itu berarti jam 22 di Selandia Baru gitu ya. Itu artinya sebelum fajar ya, sebelum fajar. Jadi kriteria pertama itu dipenuhi ya. Nah, kalau di Selandia Baru itu jam 22, jadi di Jakarta itu masih jam 4 sore, itu konjungsi. Nah, karena kriteria pertama dipenuhi, maka kemudian kita mencari wilayah
ya mencari wilayah yang tinggi hilalnya itu 5 derajat dan elongasinya 8 derajat. Dan sekali lagi nyarinya itu secara praktis itu di wilayah barat, tepatnya di Amerika. Nah, itu. Nah, kemudian ini juga tidak sekarang juga tidak terlalu sulit ya. Kita pakai software yang sudah dibuat oleh Muhammad Audah ya. Itu ini. Jadi di software ini ya digambarkan untuk wilayah yang di kanan ini ya, di Australia, Indonesia bagian timur ini merah ya. Merah itu berarti masih sangat rendah, bahkan masih di bawah ufuk ya, bawah ufuk. Yang putih itu sudah positif tapi rendah ya, secara teoritis itu belum bisa dilihat. Sedangkan yang warna biru itu di Amerika. kiri yang mencakup Amerika itu sudah tinggi, sudah bisa dilihat. Nah, karena itu kemudian kita gunakan stellarium ya, misalkan kita ketik di satu kota tertentu di Amerika ya, atau di Amerika Latin gitu. Nah, kita ketik sini, kita dapatkan di sini misalkan di Seattle ini ya, di Amerika. Nah, pada 10 Maret tinggi hilalnya itu ternyata 6 derajat. Elongasinya 9 derajat. Sudah terpenuhi. Berarti sudah ada. Nah, karena berarti sudah ada ya. Atau kalau kita kurang puas, kita cari ini di Venezuela, di Caracas ya. Nah, ini ternyata tinggi hilalnya itu juga sudah 5 derajat 37, elongasinya 8. Artinya dua kriteria ini terpenuhi. Karena itu awal Ramadan adalah 11 Maret itu kalau menurut KHGT. Gitu. Nah, karena satu Ramadannya 11 Maret, maka 29 Ramadannya 8 April. Gitu kan? Nah, maka kita tentukan sekarang 8 Aprilnya konjungsinya kapan? Gitu ya. Nah, konjungsinya ternyata kita dapatkan itu jam 18.21 GMT tadi yang sudah kita lihat tadi. Nah, kalau GMT 21 ya, maka karena di New Zealand itu plus 13, itu berarti 9 April jam 7.21. Udah siang kan ini? Udah Tapi siang. kita begitu. Apakah di Selandia Baru pada waktu itu 9 April itu sudah fajar atau belum? Gimana caranya? Itu lagi-lagi juga gampang. Kita udah nggak perlu menghitung, kita klik di Google, itu cari sunrise ya, sunrise di Wellington atau New Zealand. Maka kita akan dapatkan ini ya, untuk 9 April ternyata sunrise-nya adalah jam 6.45. Jam berapa nih? 6.45. 6.45 kan? Iya. Sunrise. Jadi artinya apa? Artinya konjungsi itu terjadi setelah fajar. Setelah fajar. Nah, berarti kriteria pertama nggak terpenuhi kan? Ya. Karena kan kriterianya tadi kan ijtima qoblal fajar kan? Di Selandia Baru kan gitu. Nah, karena ijtima itu terjadinya setelah fajar, berarti kriteria pertamanya nggak terpenuhi. Karena kriteria pertama nggak terpenuhi, maka kita tidak lagi perlu mencari ketinggian hilal, gitu loh. Jangan memaksa. Kriteria yang kedua udah dibatalkan karena kriteria pertama nggak terpenuhi. Itu. Jadi dengan demikian, ya 9 April itu masih Ramadan. 30 Ramadan dan 1 Syawal berarti 10 April. Itu kalau kita tentukan dengan kriteria KHGT Turki. Gitu ya. 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 Dapat gambaran ya praktisnya ya itu. Nah, jadi itu yang dimaksud kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi dari Selandia Baru, dari ujung timur ya, kalau digambar di ujung kanan sampai ujung kiri digambar ini yaitu ujung barat Amerika, itu satu tanggal 1. Satu tanggal 1-nya ini memang mewakili hari
hari-hari miladia, hari Syamsiah gitu ya. Nah, itu. Nah, sebagai kesimpulan, sekarang kita buat perbandingan ya sebagai ikhtisar begitu. Jadi kalau yang hitam itu KHGT, yang biru itu WH, yang merah itu IR, maka ada kemungkinan ya IR itu Imkanur Ruqyat Mabim pemerintah, WH itu yang kita pakai sekarang ini. Jadi ada kemungkinan ketiga-tiganya sama. Ini yang kita harapkan kan, ketiga-tiganya sama begitu. Ya. Tapi kalau kita itu punya tiga sistem bisa bisa sama, tapi bisa juga berbeda. Ketika berbeda, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa KHGT itu bareng WH meninggalkan Mabim, Imkanur Ruqyat Mabim, ya ini, atau ini KHGT meninggalkan Mabim dan WH. Itu. Jadi dengan kata lain sebenarnya meskipun kriteria Imkanur Ruqyatnya KHG itu lebih tinggi dari Mabim, tetapi karena kriteria Imkanur Ruqyatnya KHGT itu menyebutkan dimanapun di tempat di muka bumi, sedangkan kriteria Mabim itu hanya di kawasan ASEAN, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, ya, maka secara prinsip itu sebenarnya Imkanur Ruqyat KHGT itu lebih ekstrim dari Mabim maupun WH. Sebab kalaupun berbeda dengan WH, KHGT akan tetap duluan dari wujudul hilal. Ya, jadi itu kita bukan ini kok mundur dari WH 0 ke Imkanur Ruqyat 5 derajat, bukan gitu ya, nggak begitu. Dalam praksisnya itu sebenarnya justru lebih ekstrim lagi gitu. Nah itulah KHGT ya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini tadi ya bisa memberi gambaran yang lebih clear lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.